Ini proses ya? Proses itu ya. Nah, proses ya. Oke, kita lanjutkan. Hah? Ngerekod kok sih Mas? Gimana? Kok tadi di sana ada tulisan rekor finish? Kita lihat aja kembali. Tadi itu jalan. Masih jalan kan ini? Jalan, ya. Jalan kan? Nah, kita teng. Nah. Kemudian dalam referensi yang lainnya tahun 76 Human Communication Theory antara lain ada inventarisasi 126 definisi ya. Gak mungkin, jarang lah orang yang bisa menghafal ya 126 definisi tentang komunikasi ya. Nah, kemudian ada 7 diantaranya ya. Padahal begini ya, kita ini sebenarnya sudah paham apa itu komunikasi, tapi kadang-kadang dia mendefinisikan versinya Mbak Ika, definisi komunikasi itu seperti ini loh, Mbak Fitri seperti ini loh, Mbak Gita seperti ini, padahal tujuannya sama, tujuannya sama ya. Nah, ada 7 ya, ada 7. Nah, pertama ya, komunikasi adalah satu proses melalui mana seseorang yang berbicara ini, sumber itu dinamakan dengan komunikator, menyampaikan stimulus, itu bukan stimulus, keliru, stimulus dengan tujuan mengubah perilaku seseorang. Nah, ayo Mbak Tania, contohnya seperti apa? Ya, jadi suatu proses melalui di mana komunikator Mbak Tania sendiri memberikan stimulus untuk mengubah perilaku seseorang, itu dinamakan dengan komunikasi. Coba mungkin contohnya motivator seperti Mario Teguh, seperti Bapak Mario Teguh yang memberikan motivasi kepada orang atau khalayak itu ya, ya untuk mengubah, atau sekarang seperti orang. Pak Evi yang memberikan ilmu pada kita, artinya kan merubah kita dari yang nggak tahu menjadi tahu itu. Mbak Fitri, seorang ibu mengajarkan pada anaknya, misalkan anaknya bertingkah laku tidak baik, untuk disarankan jangan melakukan itu. Sip. Ya. Gampang, ini pinter. Saya senang kalau gini nih. Asik. Ya, kemudian komunikasi selanjutnya ya, yang versi dari Berelson dan Steiner adalah proses penyampaian informasi atau gagasan, emosi, keahlian dan lainnya melalui penggunaan simbol-simbol. Jadi dia menggunakan simbol-simbol atau lambang ya. Lambang yang meliputi ada gagasan, ada simbol dari emosional ya. Kemudian bisa juga simbol dengan rasa kasih sayang, tapi dia menyampaikan informasi melalui penggunaan simbol-simbol. Contoh Mbak Ika. Contoh penggunaan simbol-simbol seperti itu, biasa kan ya yang seperti itu. Terus ada yang jangan bolak-balik gini terus, bolak gini terus ya. Dari tadi saya perhatikan gini aja ini. Ada gini malah Kak gue. Kayak gini aja. Mungkin seperti ada itu apa istilahnya penyakit HIV itu kan ada lambangnya sendiri. Iya. Seperti itu kan merupakan simbol. HIV terus di silang gitu kan ya, silang tanda merah gitu buat atau itu dengan beracun tengkorak terus ada ya benar ya. Kemudian juga yang itu tanda parkir juga itu merupakan informasi penyampaian tanda parkir yang dilarang parkir. Atau itu no smoking. Ini loh, daur ulang kan ada itu segitiga, ini hanya bisa didaur ulang. Ya itu perlu diberitahukan itu Mbaknya, karena tidak semua orang tahu. Iya. Tidak semua orang tahu simbol di belakangnya itu atau lambang tersebut ya. Ada misalnya ini sudah di 3 gitu kan. Ya, kalau 3 berarti udah nggak boleh. Nggak boleh gitu kan. Ini masih satu.
Kemudian selanjutnya versinya Laswell ini pada dasarnya merupakan sebuah atau satu proses yang menjelaskan siapa, mengapa, ya, mengatakan apa, kemudian kepada siapa, dengan akibat apa. Menjelaskan Siapa? siapa, Ya. mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dengan Nah, akibat Nah, apa. Dia lebih ke itu termasuk komunikasi versi Laswell. Nah, apa contohnya Mbak Gita? Mbak kita Siapa? menjelaskan Ya. siapa. Kita. Siapa misalnya dituju dulu misalnya. langsung komunikasi Ya, kan bisa kantor. aja. Maksudnya secara tidak langsung biasanya antara operator dan ini. Biasanya kan ada tanya, misalkan kita ke Indosat, Ah, tanya ada masalah, nama siapa, masalahnya apa, mengapa gitu. Ya. Mungkin lebih ke arah kayak gitu iya. komunikasi. Yang jelas siapa orang yang dituju, ya, ada tujuannya, kemudian apa yang dikatakannya, kemudian kalau saluran itu media, Iya, ya, iya, medianya apa, kemudian setelahnya akibatnya apa. Misalnya kalau orang tidak mau berlangganan lagi kan, setelah komunikasi sama akhirnya akibat enggak aku mau berlangganan lagi gitu kan. Itu termasuk dikatakan Nah, komunikasi. seperti ini loh. Seperti ini bisa ambil contoh ini, prudensial. Iya. Prudensial. Ya. Tadi saya mau menyontain Pak Jokowi ya. Waduh, udah terpilih Pak Jokowi pasti menang. Tapi kan masih versi quick count ya. Iya. Oke. Kemudian yang keempat adalah komunikasi, suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang, monopoli seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh seseorang menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Apa? Iya. Apa? Saya ambil gambar sebentar Pak ya. Oh, silakan Pak. Belajar mengajarnya. Ah. Makanannya Makanannya Hadapnya ke sana. Mbak. Ya, seakan-akan memperhatikan itu ya biar diambil. Makanannya disembunyikan. Ya. Satu. Kalau narsis Nggak saja. gelap, Mas. Kayaknya gelap Apa? deh. Nanti Ya gelap. hasilnya. Dinyalain bentar gimana? Boleh habis ini. suatu proses yang membuat sesuatu dari yang semula dimiliki oleh Di sana lah, seseorang membuat sesuatu. menjadi Jadi suatu dimiliki proses yang membuat satu dari yang semula hanya dimiliki seseorang, ya, monopoli, ya, seseorang, kemudian menjadi dimiliki oleh dua orang atau lebih. Ya seperti tadi contoh yang saya contohkan, membuat kotak pensil dari kardus itu kan awalnya saya sendiri yang tahu cara membuat kotak itu sendiri. Nah, kalau udah disampaikan sampaikan untuk berbagai orang, kalau mereka satu dari misalkan ada 4 orang, satu dari 4 orang itu ada 2 orang ngerti. Nah, itu kan artinya kita itu membuat sesuatu. Iya, iya, iya. Dan istilah kalau bahasa Inggrisnya good ya, bagus ya. Ya benar itu. Jadi kan pada intinya seperti itu. Semula yang tahu hanya seseorang, kemudian diajarkan menjadi lebih banyak yang bisa. Nah, Seperti Pak Epi yang mengajar. Ya boleh Kan jadi juga. Nah, Ilmu komunikasi Pak Epi menguasai. Kita masih kurang. Akhirnya Pak Epi itu mengeluarkan ilmunya, akhirnya kita semua tahu. nah, boleh. Itu termasuk juga komunikasi. Yaitu definisi keempat. Ya. Kemudian yang kelima, ya, yang kelima, komunikasi timbul didorong oleh kebutuhan untuk mengurangi rasa ketidakpastian, bertindak secara efektif, mempertahankan atau memperkuat ego. Ego tahu? ya. keinginan ego. Ego. Keinginan. Ego itu apa? Misalnya contohnya Mbak Chania, ego. Mbak, setiap orang pasti punya ego. Keinginan, prinsip hidup. Contohnya itu Ah. seperti gini. Aku ingin kamu begitu, kamu harus begitu. Ya, jadi ego dia. Prinsip yang ada dalam diri orang tersebut. Jadi dia Kalau prinsip itu beda lah sama itu iya. ya Pak. Ya, ego tuh misalnya saya ingin, karena saya merasa Pemikiran. menguasai cara membuat spidol ini kan. Terus pokoknya kamu harus buat